Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Saya bacakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dari kisah tersebut, apakah Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk masuk pada hidup yang kekal, kita harus melakukan Taurat dan plus menjual harta kita untuk dibagi-bagikan ke orang miskin? Lalu kenapa Yesus menyebutkan Taurat atau 10 perintah Allah tersebut dengan tidak lengkap? Bukankah melanggar satu hukum saja sudah berarti kita bersalah terhadap seluruh hukum tersebut? Jadi seolah-olah Tuhan Yesus tidak menitik beratkan kepada Taurat. Lalu bukankah jika kita melakukan Taurat seperti di Perjanjian Lama, maka harusnya kita layak masuk surga? Kenapa harus ditambah dengan poin menjual harta untuk dibagikan pada orang miskin? Bukankah poin tersebut malah tidak dicantumkan di Taurat Perjanjian Lama? Yesus juga menyatakan orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan tidak mungkin, jadi sekali lagi bukan tidak mungkin masuk surga, melainkan sulit masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti jika penekanan kisah tersebut mengenai cinta harta, maka berarti orang yang cinta harta masih bisa masuk dalam kerajaan surga, karena Yesus tadi bilang orang kaya sulit masuk dalam kerajaan Allah, bukan tidak mungkin masuk, melainkan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya rasa penekanan kisah ini bukan pada masalah Taurat atau masalah cinta harta. Lalu kenapa juga jadi berbeda dengan penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus? Penjahat tersebut menerima keselamatan hanya dengan percaya saja. Yesus tidak menyodorkan Taurat dan tambahan syarat lain kepada penjahat tersebut dan langsung menyatakan keselamatan untuk penjahat tersebut. Dan kenapa juga jadi berbeda pendekatan dengan kisah Zakheus, orang kaya pemungut cukai? Apakah Zakheus adalah pelaku Taurat yang taat sehingga Tuhan Yesus tidak menyinggung masalah Taurat dan langsung menyatakan keselamatan untuk Zakheus? Tentu Zakheus bukan pelaku Taurat karena Zakheus dikenal sebagai orang berdosa. Jadi saya rasa kisah tersebut bukan menekankan pada Taurat dan masalah kekayaan, karena sudah jelas Yesus mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui percaya pada Yesus dan tidak ada jalan lain. Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita buka juga Roma 3 ayat 23 dan 24. "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus."
Jelas semua orang telah berbuat dosa dan orang yang berbuat dosa tidak layak masuk surga. Tetapi kita dibenarkan alias kita yang bukan orang benar ini menjadi benar oleh karena penebusan secara cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hanya karena penebusan cuma-cuma dalam Yesus. Orang dalam Lukas 18 tadi sangat yakin, sangat percaya diri bahwa dia sudah melakukan Taurat. Bahkan mengatakan semuanya itu sudah dilakukannya, sudah diturutinya sejak masa mudanya. Seringkali kita juga berpikir kita sudah melakukan banyak hal, bahkan sangat banyak hal yang sudah kita lakukan sehingga kita layak masuk surga. Tetapi pasti ada titik lemah yang membuat apa yang kita lakukan menjadi tidak sempurna. Mungkin kita juga lebih memilih harta ketimbang Tuhan seperti orang kaya tersebut. Atau mungkin kita lebih memilih dipandang manusia ketimbang Tuhan. Mungkin kita punya rahasia dosa di dalam hati kita yang tidak berani kita buka. Atau apapun itu, pasti kita punya titik lemah. Jadi ingat, sedikit dosa saja sudah menyebabkan kita tidak layak untuk masuk surga. Ingat ya saudara, perbuatan baik kita sebanyak apapun itu tidak akan dapat menghapus dosa kita. Tidak akan mungkin bisa saudara. Karena itu Yesus menebus dosa kita. Hanya satu hal saja yang menentukan keselamatan kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan seperti orang kaya tersebut datang kepada Tuhan Yesus dengan sangat percaya diri bahwa segala perbuatannya bisa melayakkan dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan selalu tahu titik lemahmu. Tuhan selalu tahu titik lemah saya. Saya percaya kisah orang kaya tersebut bukan sedang mengajarkan untuk melakukan Taurat dan tidak mencintai harta agar kita dapat masuk ke dalam kekekalan, melainkan mengajarkan bahwa segala usaha yang kita lakukan untuk mengupayakan agar diri kita bisa diselamatkan hanyalah kesia-siaan belaka. Karena keselamatan hanya bisa didapatkan melalui percaya pada Tuhan dan bukan karena melakukan perbuatan baik, saudara. Kita berbuat baik karena kita percaya Yesus dan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Itu yang men-trigger kita untuk berbuat baik, itu yang mendorong kita untuk berbuat baik, itu yang menyebabkan kita jadi berbuat baik. Jadi sekali lagi saudara, berbuat baik bukan untuk diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Tuhan memberkati.